Selamat siang untuk semua mahasiswa jurnalistik multimedia yang hari ini sudah bergabung. Saya memperkenalkan diri dulu, saya adalah Gede Munanto Sukowati. Saya adalah dosen Pikom Universitas Pancasila, strata 1 ya. Dan hari ini kita membahas mata kuliah jurnalistik multimedia terkait dengan tahapan produksi jurnalistik multimedia. Dan dari beberapa pertemuan yang akan kita selenggarakan sesuai dengan RPS, ada beberapa tahap yang bisa dilakukan untuk memenuhi kriteria konten jurnalistik multimedia. Dan mahasiswa sudah pernah melakukan beberapa kegiatan yang antara lain merupakan kegiatan jurnalisme ya. Jadi jurnalisme itu tentu berbeda dengan konten yang tidak jurnalistik ya. Jadi tidak jurnalistik itu berarti tidak memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Dan kalau kita kaitkan dengan jurnalistik multimedia, berarti dia menggunakan beberapa platform yang dikenal selama ini oleh kita sebagai audiens adalah platform media cetak ya. Kemudian ada platform media elektronik yang itu dikenal sebagai televisi dan radio. Sementara platform media cetak adalah untuk penulisannya ya. Jadi menggunakan teknik media cetak. Mengapa Anda menggunakan teknik media cetak? Karena di situ ada beberapa tahapan yang merupakan kerja jurnalistik yang dimulai dari pekerjaan untuk mengumpulkan data, kemudian pekerjaan untuk menggunakan teknik wawancara, ya, yang kemudian dilengkapi dengan dokumentasi, ya. Jadi itu sebetulnya tidak ubahnya kegiatan untuk melakukan riset ya, karena jurnalistik itu adalah yang berkaitan dengan nilai berita. Artinya tidak boleh bertentangan dengan fakta ya. Kita menulis atau menyajikan konten jurnalistik multimedia berarti semua orang atau konten creator yang disebut sebagai konten creator atau creator konten ya bahasa Indonesianya. Nah, itu biasanya mempunyai beberapa teknik ya. Ada yang didului dengan merencanakan siapa saja yang akan diwawancarai untuk konten yang akan digarap ya. Beberapa kegiatan dari jurnalistik multimedia memang seperti itu ya. Jadi mahasiswa sudah mulai melakukan kegiatan terjun ke lapangan ya. Antara lain bisa membuat konten videonya. Dan kemudian konten video itu merupakan bagian dari konten yang dimuat di website ya, atau yang kita kenal sebagai media mainstream ya. Nanti ada beberapa hal yang kita akan perdalam gitu ya. Jadi kalau di jurnalistik multimedia ini setiap mahasiswa itu kegiatannya bukan hanya sekedar teori ya. Jadi ada prakteknya dan kemudian ada medianya yang bisa digunakan, dimanfaatkan selain media itu berupa media digital ya. Ada juga media yang selama ini disebut sebagai content management system ya. Jadi mahasiswa mulai mengenal CMS. CMS itu gunanya adalah untuk mengumpulkan bahan yang sudah didapat ya, kemudian diolah, kemudian bahan itu disajikan kepada khalayak ya. Tapi itu tidak hanya berhenti di situ, karena jurnalistik multimedia itu erat kaitannya dengan sebetulnya jurnalistik siaran ya. Artinya yang disebut sebagai jurnalistik televisi maupun jurnalistik radio ya.
Kita akan bahas materi-materi yang berkaitan ya dengan jurnalistik multimedia itu, antara lain adalah materi yang berhubungan dengan bagaimana caranya mahasiswa menemukan peristiwa ya, atau rencana peliputan ya. Rencana peliputannya itu berdasarkan apa ya? Salah satu yang bisa diikuti adalah peristiwa yang sedang berlanjut ya, atau sedang berjalan ya. Bisa itu merupakan peristiwa pendidikan, peristiwa olahraga ya, peristiwa politik ya, peristiwa kebudayaan. Banyak sekali yang bisa diangkat dalam kegiatan membuat konten jurnalistik multimedia. Sebetulnya kegiatan jurnalistik multimedia ini didasari pada kegembiraan ya. Jadi kita melakukannya dengan perasaan yang sukacita. Ya, nah itulah yang mungkin bisa membuat konten yang dibuat oleh mahasiswa ya, khususnya mahasiswa jurnalistik multimedia ini menjadi konten yang memang menarik ya. Menarik siapa? Ya menarik audiens ya. Nah itu tahapan pertama kan kita sudah bisa mengenal waktu itu yang disebut sebagai CMS ya. CMS itu apa? CMS itu adalah sarana untuk mengumpulkan bahan, sarana untuk kemudian mengolah data ya, kemudian ditulis, kemudian dikumpulkan juga kelengkapannya seperti foto ya, foto kemudian ada videonya. Nah itu yang disebut sebagai kelengkapan bahan yang memang seharusnya ada dalam kegiatan jurnalistik multimedia ini ya. Jadi kalau dari teori-teori jurnalistik yang ada, yang selama ini kita kenal ya, di buku-buku misalnya Anda membahas teori jurnalistiknya Bill Kovac ya. Bill Kovac itu melahirkan teori yang disebut sebagai 9 elemen jurnalistik ya. Bahkan ada yang menambahkan menjadi 10 elemen jurnalistik ya. Nah, di situ menjadi dasar bagi adanya kode etik jurnalistik. Nah, kalau jurnalistik multimedia mungkin lebih dekat dengan pedoman pemberitaan media cyber atau disebut sebagai PPMS ya. Karena media yang digunakan itu adalah media digital, bukan lagi media cetak, bukan lagi media elektronik gitu ya, tapi media digital ya. Jadi dia memang bisa memuat berbagai konten ya. Jadi bukan hanya satu platform ya, multi platform ya. Nah, itu adalah bagian yang memang dilakukan oleh setiap mahasiswa, dan pada prakteknya kalau nanti semua mahasiswa kemudian terjun menjadi wartawan ya, menjadi reporter, baik itu di media elektronik atau di media digital ya. Sekarang mungkin media elektronik itu tidak lagi seperti dulu ya. Media elektronik itu menjadi dasar bagi adanya media multimedia ya, atau disebut sebagai konvergensi lah ya. Ya, dia dekat dengan konvergensi ya. Jadi konvergensi itu apa? Konvergensi itu adalah menggabungkan beberapa platform dalam satu bangunan ya, atau disebut sebagai holding ya. Nah, di situ ada beberapa platform yang memang dibuat oleh perusahaan-perusahaan multimedia ya. Ada misalnya dikenal Kompas ya. Kompas mungkin Anda kenal, ada Kompas TV, ada Harian Kompas, ada kompas.com, ada kompas.id, ada Tribun News ya, ada Warta Kota, banyak ya ragamnya. Jadi wartawan sekarang kalau di lapangan tidak lagi seperti dulu. Dia membawa yang disebut sebagai perangkat ponsel cerdas ya. Jadi bukan hanya sekedar ponsel, tapi ponsel cerdas. Jadi dia bisa mengolah berita, bisa mengambil video, bisa menulis ya, bisa mengambil foto, bisa merekam suara. Nah, itu adalah bagian dari jurnalistik multimedia. Jadi kalau Anda di lapangan, Anda bisa lihat ya, misalnya jurnalis sekarang datang ke acara peliputan di Kejaksaan Agung ya, mengumumkan tentang kasus korupsi yang sedang ditangani, perkembangannya ya, atau siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, wartawan yang datang ke sana tidak lagi hanya sekedar datang menulis ya, tapi dia betul-betul menjadi wartawan yang sudah menjadi wartawan multimedia ya. Jadi dia datang kemudian mendengarkan tapi juga merekam ya. Jadi kameramen itu sekarang sudah tidak lagi seperti dulu ya. Kameramen itu sekaligus sebagai reporter ya. Jadi kalau dulu kan tetap ada kameramen yang mengantarkan seorang wartawan televisi gitu ya.
kemudian mereka meliput sama-sama ya. Cuma tetap saja ada hal yang memang tidak bisa digantikan ya, khususnya foto ya. Karena di dunia jurnalistik ini ada yang disebut sebagai kelengkapan ya. Kelengkapan dari konten itu harus ada fotonya ya. Kalau tidak ada fotonya mungkin kontennya jadi tidak menarik ya. Jadi orang tidak membaca konten itu karena tidak ada foto. Orang tidak mau melihat kontennya karena dia tidak tahu ini kontennya tentang apa gitu ya. Karena hanya berdasarkan tulisan. Ya tulisan itu memang kuat ya kalau untuk media cetak. Tapi kalau untuk media di era digital sekarang yang kuat adalah foto alias gambar, kemudian video ya. Nah, itu tetap menjadi salah satu yang harus dipenuhi oleh media yang ada saat ini. Makanya fotografer itu tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan terjun ke lapangan, kemudian mengambil gambar yang kemudian punya yang disebut sebagai copyright ya atau hak cipta. Nah, itulah yang melindungi semua jurnalis yang ada di Indonesia khususnya untuk agar karyanya tidak diambil oleh media lain gitu ya. Banyak karya-karya jurnalistik yang bukan hanya berupa foto. Kalau jurnalistik yang merupakan karya teks ya atau ditulis, nah itu biasanya kalau karya yang ditulis itu seringkali dia bisa diolah ulang ya, bisa digantikan, bisa diolah dengan cara yang berbeda ya atau angle yang berbeda. Jadi orang tidak perlu lagi terjun ke lapangan, dia tinggal mengolah kembali ya. Nah, itu kalau untuk belajar masih bisa ditoleransi ya, tapi kalau untuk jurnalis profesional dia harus merupakan karya jurnalis tersebut ya, karena dia harus melindungi hak cipta orang lain ya. Jadi dia harus menghormati, tidak boleh dia merugikan orang lain yang disebut sebagai pemilik dari karya tersebut ya. Nah, seringkali karya jurnalistik itu kalau di era sekarang ya tidak punya hak cipta karena ada Google ya, Google News, kemudian ada MSN ya, MSN ya, kemudian ada Opera, kemudian ada browser-browser lain yang juga punya news ya. Bahkan e-commerce sendiri sekarang juga beberapa waktu yang lalu ya menyajikan berita-berita yang dia ambil dari konten-konten yang ada di media digital ya, di media online. Yang tentu saja itu merupakan perkembangan yang tidak bisa dihindari ya. Jadi setiap media harus rela kontennya diolah ulang ya oleh media yang lain ya, karena hal ini bukan hanya terjadi di konten media. Setiap jurnalis ya atau yang disebut sebagai jurnalis warga ya atau yang Anda kenal dengan sebutan citizen journalism atau citizen jurnalis ya atau jurnalis warga, itu seringkali kontennya diambil oleh media tanpa memberikan kompensasi ya, padahal dia harusnya setidaknya menerima bagian dari keuntungan yang diterima oleh media itu dari iklannya misalnya ya, karena kontennya viral kemudian kontennya diambil gitu ya. Bahkan satu yang paling menarik itu adalah konten-konten investigasi ya. Kalau investigasi itu bagaimana sekarang ini ya, sudah berubah. Kalau dulu kan investigasi itu dilakukan dengan cara wartawan itu mengumpulkan tahap demi tahap ya. Kalau sekarang wartawannya harus berbekal live ya. Jadi ada TikTok live, ada YouTube live ya, ada Facebook live, ada X live ya, macam-macam. Jadi dia benar-benar ke lapangan untuk mendapatkan data. Data itu berupa video ya. Jadi videonya live. Dia langsung wawancara orangnya tanpa mempunyai teks lebih dulu gitu ya. Dia harus siap gitu ya, mewawancarai siapa yang akan ditemui di lapangan terkait konteks kasus yang sedang diangkat ya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang sudah pernah ya kita bahas dan nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Tapi yang sebelum kita sampai ke sana, ada beberapa hal yang berkaitan dengan RPS jurnalistik multimedia ya. Jadi saya perlu jelaskan ulang tentang RPS jurnalistik multimedia itu ada 6 komponen ya. Ada yang disebut sebagai proyek karya ya. Proyek karya tentu Anda sudah buat ya. Sudah punya proyek-proyek karya, sudah ada portofolio istilahnya ya. Yang berupa karya jurnalistik multimedia. Kemudian yang kedua adalah partisipasi kelas ya.
Ya, partisipasi kelas ini bisa merupakan kegiatan yang rutin ya. Jadi ada kegiatan interaksi di situ, mirip seperti jurnalistik multimedia gitu ya. Kalau kita boleh tidak hanya sekedar membaca ya. Jadi kita bisa berkomentar, bisa bertanya, bisa memberikan tambahan data gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dalam konteks membuat konten jurnalistik multimedia. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah nilai ujian akhir semester ya, yang juga punya persentase cukup lumayan. Ya, jadi ada ujian akhir semester, kemudian ada ujian tengah semester, dan yang kelima adalah tugas, yang keenam adalah kuis ya. Jadi ada 6 komponen yang memang berkaitan erat dengan karya-karya semua individu di kelas ini ya. Jadi kita membahas ini dalam rangka tentu saja selain mengevaluasi, kita ingin merefresh kembali ya terkait dengan mata kuliah jurnalistik multimedia. Bagaimana mahasiswa bisa mengetahui sebuah konten ini layak atau tidak untuk disajikan di media. Apakah konten ini layak atau tidak untuk dipublikasikan ya. Jadi seringkali seorang jurnalis itu harus mempertimbangkan apakah narasumbernya ini, walaupun narasumbernya itu menyatakan dia tidak keberatan ditampilkan ya, tapi ada kalanya narasumber ini akan bermasalah di kemudian hari gitu ya. Misalnya berkaitan dengan perusahaan dia. Kan ada narasumber yang sangat ini ya, berapi-api mengungkapkan tentang perusahaannya, bahwa dia ingin kenaikan gaji misalnya ya, atau tentang ojol gitu ya. Ojol itu kan sering ya, bahkan bukan hanya bicara di media, mereka juga bikin konten ya. Cuma kita sebagai jurnalis harus apa istilahnya, menahan diri ya, atau jangan sampai merugikan narasumber itu. Kalau bisa kita lindungi dia, kita sembunyikan jati dirinya, bukan hanya nama dan ciri-cirinya, tapi kita sembunyikan juga suaranya ya. Suara yang dihasilkan dari wawancara itu bisa kita samarkan, bisa kita ganti dengan suara tiruan ya, dengan menggunakan AI. Jadi kita tidak, penonton khususnya, penonton tidak tahu siapa yang sedang bicara itu. Karena seringkali orang yang sedang emosi itu ya, di kemudian hari dia menyesal ketika dia ternyata keliru ya. Apa yang dia sampaikan di media ternyata tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kan biasanya dia baru mendapatkan sepotong, kemudian dia langsung bicara di media. Nah, itu juga terjadi di banyak profesi sebetulnya ya, bukan hanya terkait dengan salah satu profesi saja. Ya, dulu pernah ada juga kasus misalnya Prita Mulyasari ya, koin untuk Prita. Itu kan juga berdasarkan itu ya. Dia speak up, kemudian akhirnya diungkap oleh media, tapi kemudian berimbas pada kasus hukum ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan perkuliahan hari ini. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin ada semacam interaksi ya. Mahasiswa boleh bertanya, boleh juga memberikan argumen dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan selama ini ya. Karena tentu saja saya melihat ya, karya mahasiswa itu sebetulnya banyak yang punya ide-ide yang baru ya. Salah satu dari kegiatan jurnalistik adalah kebaruan ya. Kebaruan itu apa ya? Jadi tidak ada di media lain, tidak ada di konten yang lain. Nah, itu yang disebut sebagai news ya. Nah, kita buka saja untuk pertanyaan dari mahasiswa yang hadir hari ini. Silakan. Bapak mau nanya? Arah dulu ya, boleh. Kalau dalam pembuatan karya jurnalistik multimedia itu, di mana sih kita memastikan kalau bahwa visual dan audionya itu digunakan tidak melanggar hak kita atau etika jurnalistiknya? Oke, ya, pertanyaan yang sangat menarik dan relevan dengan jurnalistik multimedia. Ya, kita tahu bahwa sebetulnya kita sebagai content creator atau yang pernah membuat konten misalnya ya, kan itu disebut sebagai content creator. Bahkan Anda mungkin sering di Facebook ya, nah itu namanya content creator atau kreator digital ya, atau di X atau di Instagram itu sama semua ya, karena kita pernah membuat konten. Nah, masalahnya adalah ketika konten ini
mempunyai hak cipta, nah itu memang dilindungi. Yang jadi masalah adalah ketika kontennya dibuat oleh warga. Ya, bagaimana cara kita bisa mendapatkan konten itu tapi tidak melanggar hak cipta gitu ya. Nah, itu kan sering terjadi gitu ya dalam prakteknya. Kita banyak melihat bahwa konten-konten jurnalis warga ini diambil ya, diambil oleh media tanpa kita menyatakan atau menelpon dulu paling tidak ya, ada itikat baiknya ya. Kayak misalnya Ara punya konten di Instagram atau di X atau di TikTok gitu ya, tapi karena menarik kemudian diambil gitu ya, tapi tanpa sepengetahuan ya. Nah, tanpa sepengetahuan pembuat konten. Nah, itu kan sebetulnya implikasinya banyak ya. Sebetulnya bukan masalah hak cipta yang paling mengerikan di sini ya, karena kan masalahnya bisa jadi masalah hukum ya. Kadang-kadang kita bikin konten itu kan tidak dalam maksud untuk dipublikasikan kepada orang banyak. Kita hanya sekedar menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ada orang yang tidak terima gitu ya, bahwa dia dikritik misalnya ya, kemudian dia sampaikan ini ke pihak yang berwajib ya untuk diproses secara hukum. Padahal yang membuat konten merasa bahwa dia tidak pernah ingin dimuat di media itu. Dia hanya menyampaikannya di Twitter misalnya ya, atau di X ya, atau di TikTok lah ya, seperti itu. Karena kan kalau di TikTok itu, walaupun dia disampaikan dan viral, tapi selama dia menyampaikannya sendiri gitu ya, individu, itu biasanya tidak terlalu berdampak ya. Tapi ketika dia diambil oleh media, nah yang dampaknya sangat nyata itu di situ. Ya, karena apa yang disampaikan itu seolah-olah mewakili diri orang itu dan dianggap sebagai pernyataan resmi gitu ya. Artinya yang mengandung sebuah kebenaran ya, atau sebuah kritik yang kemudian mengakibatkan kerugian buat perusahaan itu. Nah, itu kemungkinan yang bisa berdampak sih di situ ya, bukan hak ciptanya ya. Hak ciptanya sebetulnya ada orang yang karena kalau di individu sekarang belum ada ya di Indonesia hak cipta individu. Tapi kalau dia udah dimuat di media, nah itu ada hak ciptanya. Jadi kita memang kalau tidak ingin melanggar, ya kita harus minta izin dulu kepada media yang punya karya tersebut gitu ya. Misalnya kita mengambil fotonya, boleh Kak foto ini dimanfaatkan untuk konten saya? Nah, paling tidak ada surat seperti itu, tapi biasanya media itu jarang melakukan itu karena terkait dengan kecepatan ya, terkait dengan waktu. Ya, jadi kalau dia melakukan tahapan yang disebut sebagai birokrasi tadi, nah itu kan waktunya keburu berganti, kontennya keburu tidak aktual lagi. Nah, itu adalah hal yang mungkin berimplikasi pada hak cipta yang seharusnya memang dihormati. Sebetulnya kalau yang jadi masalah itu sebetulnya di Google ya. Google mengambil konten tidak izin dulu gitu ya. Kemudian ada Babe ya, baca berita, ada macam-macam sebetulnya ya, yang bisa mengambil konten-konten yang ada di media tanpa izin ya. Padahal iklannya untuk media yang mengambil konten itu, bukan media yang diambil. Nah, begitu Ara. Baik, ada lagi? Silakan. Kira-kira ada nggak sih Pak perbedaan signifikan antara jurnalisme multimedia dan jurnalisme televisi dari segi pendekatan dan teknis produksinya? Iya, baik. Ini pertanyaan yang juga sangat relevan ya dengan jurnalistik multimedia karena berkaitan dengan jurnalistik televisi ya, atau yang disebut sebagai jurnalistik siar ya, jurnalisme siar, jurnalisme siaran ya nama lainnya, atau broadcasting ya. Nah, memang perbedaannya ada tetap, walaupun perbedaan ini sebetulnya tidak banyak ya, karena dasar-dasar jurnalistik multimedia itu sebetulnya ada jurnalistik televisi ya. Kalau kita lihat peralatan untuk televisi itu kan ada kamera, ada alat perekam ya, kemudian ada mobil ya, mobil yang mengikuti, biasanya ada antena yang dibawa itu ya. Jadi dia memang harus membawa itu. Tapi kalau jurnalistik multimedia atau yang disebut sekarang lebih mudah sebagai mobile journalism ya, karena mobile journalism itu menggunakan perangkat mobile phone ya. Mobile phone itu yang dibawa oleh mahasiswa juga bisa digunakan ya. Nah, perbedaannya sebetulnya ada pada cara kerjanya ya. Cara kerjanya kalau jurnalistik multimedia sekarang bisa satu orang aja bisa menangani semua gitu ya.
Tapi kalau televisi ya seperti ini, tim ya, ada kameramen, ada reporter, ada yang mengantarkan biasanya ya, mengantarkan, jadi paling tidak ada 3 orang ya, 3 orang hanya untuk satu konten. Nah kalau jurnalistik multimedia atau mobile journalism itu sekarang bisa sendirian ya, lebih leluasa, gerakannya lebih cepat ya, bahkan lebih cepat dari televisi gitu ya, karena dia bisa menyiarkan kontennya dengan media sosial ya. Jadi bisa diunggah dulu di YouTube, bisa diunggah duluan di TikTok ya, bahkan bisa live ya, bisa langsung tanpa harus melalui tahapan-tahapan yang panjang ya. Kalau jurnalistik televisi dia biasanya melalui tahapan yang sangat panjang ya. Jadi dia harus mengambil gambar dulu, merekam dulu, mengedit ya, memasukkan suara, memasukkan musik gitu ya, atau memasukkan gambarnya ya, video mana yang harus ada di scene ini atau tidak ada. Nah itu juga bagian dari editing yang tadi juga pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan suara ya, tadi suara juga sebetulnya ada hak ciptanya. Jadi kalau suara ini kan sebetulnya tidak seperti tulis ya, suara itu sebetulnya khas ya, tapi bisa diganti sih. Yang jadi masalah tuh narasinya sebetulnya. Narasinya itu harusnya ada hak ciptanya, tapi kita undang-undangnya belum ya. Belum ada undang-undang yang melindungi hak cipta itu gitu ya. Kita hanya sebatas kontennya gitu ya. Wow, ini kontennya mengambil dari media ini gitu ya. Paling cuma sebatas itu ya. Tapi kalau terkait dengan tadi ya, perbedaannya sebetulnya tidak terlalu banyak, karena memang dasar-dasar dari jurnalistik multimedia ini adalah jurnalistik televisi ya, atau jurnalistik siaran. Jadi kalau Anda nanti menjadi seorang jurnalis televisi gitu ya. Sekarang jurnalis televisi juga dituntut untuk menjadi mobile journalism ya, atau mobile jurnalis ya, disebut sebagai jurnalis mobile. Jadi Anda benar-benar merupakan orang yang bisa artinya menggunakan kamera, bisa menulis ya, bisa juga presentasi gitu ya di hadapan kamera, atau kemudian menyampaikan pengumuman gitu ya, seperti yang ada di televisi-televisi ya. Jadi memang itu disebut juga sebagai orang yang multi talenta gitu ya. Karena kan Anda bukan hanya menulis, tapi Anda juga menyajikan ya. Kemudian Anda bisa juga live ya, live report ya. Live report itu mungkin sekarang sudah semua orang harusnya bisa melakukan itu. Nah, karena waktunya sudah berakhir ya, mohon maaf dengan hanya 2 pertanyaan, tapi kita akan terus melanjutkan dengan program-program yang berikutnya ya, yang berkaitan dengan perkembangan dinamika dari jurnalistik multimedia ya, yang berkaitan dengan apa saja ya, tentu berkaitan dengan teknologi, berkaitan juga dengan komunikasi ya. Cara berkomunikasi kita itu juga harus disesuaikan, karena Anda bisa melihat ya, tren komunikasi di media ya, itu juga merupakan bagian yang mempengaruhi ya, mempengaruhi konten, mempengaruhi juga medianya ya, dalam menyajikan dalam mempresentasikan karya-karyanya ya. Jadi itu adalah bagian yang memang akan terus berkembang, dan kita harap perkembangan jurnalistik multimedia ini akan ke arah yang lebih baik ya. Jadi Indonesia juga terlayani informasinya oleh jurnalis multimedia. Karena kalau jurnalis multimedia ini kan adalah orang yang memang mempersiapkan diri untuk menampilkan bukan hanya konten yang tidak bisa dibayangkan gitu ya. Artinya tidak ada buktinya. Kalau ini benar-benar ada buktinya, ada membawa gambar, membawa foto, membawa suara, membawa videonya juga gitu ya. Jadi itu adalah hal yang tentu saja membuat semua orang yang berkiprah dalam jurnalistik harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan tidak meninggalkan etikanya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Terima kasih kepada semua mahasiswa, dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Selamat siang.